ngobrol aja sama reporter kita dari Jatim. Ada Mas Ahmad Zaini Zen yang akan bergabung sama kita di sini. Selamat pagi Mas Zen. Halo, selamat pagi Mas Aryo sama Mbak Indi. Pagi. Mas Zen, semangatnya 45, happy banget aku. Tapi kelihatan Harus asri dong, banget ya. Atau ya mungkin di daerah pemakaman. Mas, tapi nanya dulu, ini sekarang Mas Zen sedang berdiri di makam Raja Pamekasan tersebut kah? Gitu dengan Di background wilayah ini? Raja Pamekasan ya. Saya saat ini berada di bilik yang kemarin heboh dibongkar oleh petugas kasus narkoba. Nah, di biliknya TKP kebetulan di TKP langsung, dan kebetulan saya dapat konfirmasi bahwa untuk bilik ini ternyata tidak masuk dalam cagar budaya. Nah, ini sebelahnya ada tembok dan ini masuk pemakaman umum. Cuma kenapa ada bilik di sini? Ceritanya begini. Dulu juru kunci yang namanya Bayadi itu sering ngobati orang di depan. Nah, ketika ramai pasien akhirnya tidak enak dengan para ziarah, dia meminta izin untuk mendirikan gubuk lah di sini. Nah, sehingga dibuatlah bilik-bilik, ada 2 bilik ini untuk menampung orang-orang yang bermasalah. Diobati di sini. Nah, entah kenapa kejadian kemarin ini berdasarkan pada tanggal 19 ya, sekitar pukul 8 Polres Pamekasan, 8 malam Polres Pamekasan berhasil menangkap 4 tersangka kasus narkoba. Nah, mereka melakukan pesta di belakang ini, tepatnya di bilik ini. Nah, info awal itu informasi dari masyarakat bahwa ada hal yang mencurigakan di sini, sehingga akhirnya dilakukanlah penangkapan dan 4 berhasil ditangkap, begitu. Jadi sebetulnya sejauh yang bisa disimpulkan ini ada tanda kutip pesta narkoba yang dilakukan di bilik dekat makam Raja Pamekasan, yang mana biliknya itu adalah bilik terbengkalai. Betul sekali. Mas Zen ya. Betul. Mas, tapi boleh nggak mungkin dijelaskan kronologinya seperti apa sih pengungkapan atau mungkin ketangkepnya gitu pesta narkoba ini? Apakah mungkin dilaksanakan oleh banyak orang? Berapa banyak orangnya? Kemudian jenis narkoba apa yang digunakan dan kapan waktunya? Apakah pagi, siang, sore, atau mungkin malam? Silakan Mas Zen. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Detika dimanapun berada, dapat bisa dijelaskan bahwa untuk penangkapan kasus narkoba ini berawal dari informasi masyarakat. Mendapati laporan tersebut, Polres Pamekasan tanggal 19 sekitar pukul 8 malam itu melakukan penggerbekan dan TKP-nya tepat di belakang saya ini. Nah, dari hasil penggerbekan itu kedapatan 4 orang melakukan pesta narkoba. Nah, dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian, polisi berhasil mengamankan 5 plastik poket sabu yang berisi antara lain sekitar 0,24 hingga ada yang 0,25 dan total kurang lebih 5 gram. Demikian Indi, Aryo. Ya, Mas, kalau tadi disampaikan ini berdasarkan laporan dari warga, maka berarti ini bukan kejadian pertama kalinya dong? Nah, bisa saja begitu, sehingga tercium adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, sehingga polisi langsung melakukan penggerbekan, tentunya mereka bersama Sat Narkoba. Nah, untuk memastikan kemarin pada tanggal 20, keempat tersangka itu 2 ya. 2 itu yang pertama YD, yang dikira juru kunci karena ternyata namanya sama. Nah, satunya FD. Nah, FD itu ternyata temannya YD. Nah, dia juga baru bermain di area makam ini karena bermasalah dengan keluarga, termasuk dengan YD. YD memang sudah lama sering main-main ke sini. Nah, kebetulan gubuk ini kan juru kunci aslinya lagi di luar daerah. Dia kan sering jalan untuk mengobati orang-orang di luar Madura, di Jawa. Nah, dia informasi dari musafir yang barusan saya sempat tanya-tanya, kaget katanya, kok saya? Ternyata namanya sama, begitu. Berarti namanya memang sama ya, bukan seolah-olah namanya digunakan untuk, ya ibaratnya kayak orang ngaku-ngaku si juru kunci, padahal bukan ya, emang namanya aja sama ya? Nah, namanya sama. Kenapa kemarin sempat saya memberitakan juru kunci? Karena waktu kemarin kepolisian datang memeriksa, melakukan cek lokasi sendiri. Nah, kita juga ketemu dengan pihak Dinas Cagar Budaya dan RT, tokoh masyarakat setempat. Nah, saya tanyakan, Pak, apa betul itu juru kunci? Katanya kalau yang YD itu memang
juru kunci. Nah ternyata ini namanya yang sama. Ya ampun. Namanya yang sama. Nah, yang satunya tidak, yang FD itu tidak. Cuma kemarin waktu diinterogasi ditanyakan oleh Kapolres, dia ada di sini, dia mengaku sebagai tukang sapu. Termasuk juga yang FD, yang YD juga mengaku juru kunci tukang sapu di sini. Ternyata yang asli tidak ada di kubu ini. Sehingga atas perintah Kapolres karena disalahgunakan tempat ini, mintalah dibongkar. Yang bilik ini ada atap awalnya. Tadi kemarin sempat dibongkar, Mas. Dibongkar. Nah, cuma kenapa tidak sampai dibongkar? Karena masih ada koordinasi antara pihak cagar budaya dengan tokoh dan juru kunci asli. Nah, gitu. Oh, ya, kemungkinan nanti juga. kalau sudah, ya itu. Makanya tadi pihak musafir sama masyarakat, Mas tolong diluruskan katanya. Oke, saya sebut nanti. Nah, begitu ceritanya. Kasihan juga juru kuncinya begitu pulang tiba-tiba, lah gubuk yang saya biasa pakai buat ngobatin orang kok hilang gitu. Padahal kan maksudnya itu Tapi tetap ada, cuma kemarin atapnya aja, atapnya awalnya. Sehingga karena gagal karena ada listrik, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut. Iya. Karena mungkin bangunannya agak semi permanen gitu kayaknya ya. Ya, Nah, Mas Zen, betul. komentar dari warga sekitar seperti apa sih mendengar berita ini gitu? Apakah mungkin juga kaget karena ternyata tempat di dekat situs makam raja yang bersejarah ini dipakai buat maksiat gitu ya, ada pesta narkoba. Sempat dicurigain gak sih atau warga sama sekali nggak kepikiran gitu kalau ternyata tempat itu dijadikan tempat untuk pesta narkoba? Sebelumnya apakah sempat udah sering ada kumpul-kumpul juga atau baru sekarang aja nih ketahuan ada kejadian kayak gini dan ternyata ketahuan juga oh ada orang sering ngumpul-ngumpul di sana gitu, Mas? Penuturan warga, saya sempat berbicara barusan dengan warga yang kebetulan sering ada di depan, namanya Mas Agus, dia pemilik toko di depan parkiran, depan ini. Dia tidak menyangka, dia juga kaget dan kenapa juru kunci dibawa-bawa katanya. Nah ternyata sama namanya, sehingga dia sempat mencurigai selama 10 hari sebelum kejadian, memang mencurigai kok banyak orang kumpul-kumpul, padahal juru kunci aslinya tidak ada. Nah, karena ada orang yang terbiasa ke sini, sehingga dianggap biasa. Jadi, oh biasalah orang kumpul-kumpul gitu. Karena memang di sini kadang tempat tongkrongannya orang musafir, sholat, nginep, demikian. Oke, Mas, sorry, dari hasil penangkapan tersebut, barang bukti apa aja Mas yang diamankan? Ya, pemirsa Detika dan Indi serta yang lainnya dapat dijelaskan. Untuk barang bukti hasil penggerbekan tanggal 19 kemarin itu ada 2 korek api, ada alat hisap 2 bong dan itu dalam tutupnya dilengkapi dengan 2 penyedot dan satunya 1 penyedot. Serta bungkus plastik klip yang diduga tempat barang haram tersebut. Oke, nah Mas ini apakah sudah ditelusuri nih untuk sumber dari narkobanya sendiri gitu ya, dan juga apakah si pengguna-penggunanya ini tuh ada salah satu dari mereka yang memang mungkin pengedarnya gitu, kemudian mereka mendapatkan barang ini dari mana, apakah sudah ditelusuri juga Mas Zen? Ya, sejauh ini kami masih belum dapat menginformasikan karena masih dalam tahap pengembangan kepolisian, namun yang 2, yang YD sama FD ini termasuk pengedar, dan yang 2-nya yang inisial RM sama NN itu hanya pemakai. Dan ini masih terus dikembangkan oleh kepolisian. Kalau misalnya tadi alat-alatnya yang disebutkan oleh Mas Zen gitu ya, sebenarnya berarti narkoba yang digunakannya nggak terlalu bermacam-macam ya? Emang narkoba jenis apa sih Mas yang kemudian diamankan? Ya, untuk penjelasan dari kepolisian kemarin untuk narkoba yang berhasil diamankan ada 0,24 itu mereka kasih logo A dan logo B dan C jenis sabu-sabu putih ya, putih. Ya, demikian. Oke. Nah Mas kemudian juga nantinya akan diapakan nih orang-orang yang ketangkep menggunakan sabu-sabu tersebut. Kemudian kan tadi katanya 2 kategori pengguna aja, 2-nya sekaligus pengedar juga gitu ya. Apakah mungkin diantara mereka ada yang akan dikenakan sanksi hukum dan hukumannya apa? Lalu apakah mungkin ada tindakan rehabilitasi juga untuk mereka berempat nih terutama ya? Siap, dapat saya jelaskan. Jadi keempat-empatnya itu mereka telah dikenakan undang-undang soal narkotika dengan ancaman
minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Namun dari pihak kepolisian telah menyiapkan tempat rehabilitasi untuk mereka-mereka yang mengalami hal-hal seperti itu dan telah bekerja sama dengan pihak-pihak khusus yang berada di Jalan Basar yang kemungkinan bisa saja nantinya kalaupun memang diperlukan bisa direhab di situ. Mas, ini ngomong-ngomong ya, setelah kejadian ini kan berhubung juru kuncinya memang alhamdulillah sekarang banyak membantu masyarakat di luar sana yang memang mengalami ada masalah ringan badannya gitu ibaratnya. Nah, apakah kemudian penjagaan akan diperketat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di wilayah-wilayah yang memang berhubungan dengan kepentingan bersama gitu? Siap, dapat saya sampaikan untuk hal tersebut. Maksudnya untuk kepentingan bersama dari pihak perketat dari pihak cagar budaya atau dari kepolisian? Dari pihak cagar budaya maupun kepolisian, Mas. Apakah kemudian sudah akan ada aturan baru yang diberlakukan gitu? Siap. Kalau dari pihak kepolisian tentunya dia akan terus memerangi narkoba. Dia akan terus gencar langkah-langkah yang dia sudah lakukan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ke instansi-instansi. Kalau yang dari cagar budaya kita masih belum memperoleh informasi lebih lanjut karena bocoran tadi dari salah satu yang kebetulan ada di gubuk ini dalam waktu dekat yang asli itu akan datang. Juru kunci asli ya? Juru kuncinya begitu. Ya kita doain mudah-mudahan memang setelah ini ada penjagaan yang lebih ketat lagi gitu ya, terutama di wilayah cagar budaya, karena rata-rata kan kalau misalnya cagar budaya itu hanya akan dikunjungi dari pagi sampai sore ibaratnya. Begitu malam hari rata-rata tuh udah mulai sepi gitu kan. Ya, takutnya dipakai yang macam-macam kayak gini sih kayak Mas. Ya bisa saja. Makanya gubuk ini di belakang ini sebenarnya kalau mucikari, mohon maaf kalau juru kuncinya itu datang, ini rame orang berobat katanya. Tuh kan apalagi itu positif kan sebenarnya kan. Ya betul. Mungkin karena tidak ada yang asli dibuat kesempatan oleh temennya atau siapa yang sering ke sini, demikian. Cuma ini hanya penjelasan dari pihak dari sini ya. Entah lagi dari pihak kepolisian khawatir tidak sama juga. Tapi kan emang katanya kejahatan akan selalu datang kalau ada kesempatan. Waspadalah. Ya betul. Waspadalah. Nah kesempatannya karena yang asli tidak ada sehingga biliknya kosong. Nah ditempati. Apa mau nyoba mengetahui bilik di dalam? Aduh. Aku mau kalau ada juru kunci aja, Mas. Mau minta dipijitin soalnya. Biasanya orang pada ngapain sih, Mas? Misalnya penyakit apa gitu yang disembuhkan sama juru kunci YD ini? Info dari warga barusan, jadi macam-macam. Mereka kadang frustasi karena kasus dengan keluarga, sehingga mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka diobati, kasih pengarahan, dia diinapkan di bilik ini. Jadi tidak keluaran, agak tidak apa. Juga ya konsepnya. Ya semacam ditenangkan lah mereka itu. Jadi memang ada sisi-sisi bimbingan konselingnya juga ya, kayaknya ngobrol. Jadi penasaran juru kuncinya sepertinya adem banget gitu ya, kayaknya orang cerita masalah hidupnya tuh selesai gitu. Dan ini kayaknya mungkin kan area pemakaman juga tempatnya lokasinya adem juga ya Mas Zen ya? Kalau area pemakaman adem sih, ini mungkin saya boleh sedikit menggambarkan. Agak sedikit ini makam tur nih Mas. Makam lah, ini boleh saya jalan sedikit banget sebentar. Tuh ada makam juga ya. Nah, ini udah pemakaman umum maksudnya. Betul. Ini pemakaman umum. Nah, yang melengkapi, aduh mohon maaf ini. Apa Mas? Ini baru cagar budayanya kan ya? Ya, nah ini yang ini. Nah ini musafir ya. Nah ini mohon maaf, ini makam Raden Alsari Erta Cokro. Nah kalau ini ada bangunannya ya karena cagar budaya. Ya betul. Nah itu yang tadi gubuk itu di luar tembok. Iya. Di luar tembok. Tapi memang dekat banget, agak sedikit bisa dibilang agak sedikit nempel. Jadi banyak orang yang akan berpikir itu wilayah. Nempel, betul. Banyak orang yang akan berpikir kalau itu adalah bagian dari wilayahnya makam Raja Pamekasan ya. Oke. Jadi lagi dibuka coba itu Mas Zen.
Ya, Boleh masuk, boleh, Pak? boleh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Permisi. Oh, Ya, disusun dengan permisi, rapi Pak. begitu ya. Mas lumayan nih kami jadi ini. tahu nih cagar Heeh. budaya tanpa harus Ya. datang loh dari tayangan ini, luar biasa. Oh, itu ada yang dipagar juga ya. Berarti itu isinya Ini tidak hanya dipagar. Raja Pamekasan aja ya, Iya, tapi juga mungkin silsilannya keluarga. seperti apa Mas? Ini keluarga Ya, kerajaan sama semua? keluarga. Oh. Ya, keluarga-keluarga pejuang-pejuang sejarah pendiri Pamekasan dulu. Jadi begini. Ada berapa makam nih Mas yang berada di dalam ruangan ini? Pak, kalau yang khusus di pagar ini masuk siapa ini, Pak? Raja. Ronggoswati. Bukan. Oh, Ronggoswati di atas masih. Oh, ini mohon izin apa masih mau keliling-keliling area makam atau bagaimana ini? Gak usah, Mas. Gak usah. Terima kasih. Kita Oke. dikasih informasi segini aja sudah sangat menyenangkan sekali. Kita jadi Makasih udah dibukain jalan-jalan juga loh, ya. Mas. Siap. Mas Zen, terima kasih banyak Mas Zen. Iya. Terima kasih juga untuk Siap. juru kuncinya tadi Oke. yang sudah menemani Oke. kita dan juga Terima kasih. mempersilakan kita masuk Oke. ke dalam wilayah. Siap. Makasih, Oke. mari. Sampai Selamat berjumpa siang. lagi Mas sama-sama. Zen.